Nilai sejarah yang dimiliki oleh khususnya Kampung Bugis yang ada di Serangan ini, ada beberapa tinggalan dari orang-orang tua kami dulu ya. Pertama, ada rumah adat ini ya, rumah panggung ini ya salah satunya yang sudah masuk dalam inventaris Balai Pelestarian Cagar Budaya ya. Kemudian ada komplek makam kuno yang ada di sebelah kita ini, depan kita ini. Kemudian ada Al-Quran tua, tulisan tangan dari salah satu tokoh atau orang tua kami. Kemudian yang fenomena adalah masjid itu. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, tentunya ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, kali ini kita akan menuju Pulau Serangan, tepatnya di daerah Kampung Bugis. Kita akan bertemu dengan salah satu tokoh yang luar biasa, ketua dari LPM Kelurahan Pulau Serangan dan juga pemilik dari warung Pak Zulkifli. Kita akan bertanya-tanya mengenai bagaimana sih sejarah dari Kampung Bugis dan juga makanan khas Bugis tentunya. Dan bagaimana pemberdayaan masyarakat di Kampung Bugis dan juga tentunya di Kelurahan Pulau Serangan. Selengkapnya kita akan saksikan bersama-sama hanya di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli. Kebetulan punya usaha warung nasi campur halal, namanya warung Pak Zulkifli yang beralamat di Jalan Tukat Gumi, nomor 3, Desa Serangan, lingkungan Banjardukuh, Serangan. Kebetulan saya juga selaku pengurus atau ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Kelurahan Serangan. LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat itu adalah suatu lembaga yang sesungguhnya adalah semacam ormas organisasi masyarakat ya, yang dimana fungsinya adalah sebagai mitra pemerintah, di mana LPM ini bertugas adalah bagaimana mendengar aspirasi masyarakat dan juga mengaplikasikan lewat program-program kerja yang bersifat pemberdayaan untuk peningkatan baik sumber daya manusia ataupun secara ekonomi. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Serangan sudah banyak hal yang sudah diperbuat untuk masyarakat ya, terutama dalam hal pemberdayaan, terutama yang baru-baru ini adalah bagaimana kita mengadakan pendampingan untuk masyarakat dalam rangka program pemberdayaan untuk kuliner ya, masak atau pada pemahaman bagaimana mengemas sebuah usaha atau UMKM khususnya dalam hal ini kuliner ya di Serangan yang memang ciri khasnya adalah kuliner seafood ya. Jadi kita mengadakan pendampingan dan juga memohon program untuk pemberdayaan tersebut kepada pemerintah, dalam hal ini Bappenas ya, dan dinas-dinas terkait, di mana memberikan pelatihan kepada masyarakat bagaimana mengemas sebuah produk, terutama seafood ini ya, baik dari segi higienis, packagingnya maupun sampai kepada bagaimana proses untuk menjual ini sehingga usaha masyarakat ini bisa diketahui oleh masyarakat luas dan juga diminati. Kalau dari secara dampak terhadap program-program yang kita laksanakan, saya kira banyak sudah ya. Artinya sekarang banyak UMKM-UMKM yang tumbuh. Itu juga salah satu dari program kita untuk bagaimana masyarakat ini, terutama ibu-ibu ya, menjadi bagian daripada pejuang-pejuang ekonomi bagi keluarganya, sehingga tidak hanya ibu-ibu khususnya tidak hanya menerima hasil dari suaminya, tetapi juga bisa berdikari ya, bisa membantu suami ataupun keluarganya menjadi pejuang-pejuang ekonomi. Terutama kemarin kita lakukan dengan dinas sosial ya, bekerja sama dalam rangka kurikulum
keluarga PKH atau program Keluarga Harapan untuk membuat suatu program ibu-ibu bisa memasak atau mengolah bahan yang ada di wilayah Kelurahan Serangan, terutama yang berkaitan dengan sumber daya laut, sehingga menjadikan sebuah inovasi baru dan diminati oleh masyarakat luar. Tentu tantangannya adalah bagaimana sebagian ibu-ibu ini kan tidak terlalu memahami teknologi ya. Sebab sekarang ini kan tidak hanya kita bisa mengandalkan secara artinya lebih bagus sekarang ini dan banyak diminati dan diketahui oleh segi online-nya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, sekalipun demikian, ini upaya kita juga sudah mengarah ke sana dengan kemarin ini mendatangkan narasumber untuk ibu-ibu itu bagaimana bisa menawarkan atau memarketing UMKM-nya lewat online ya, sehingga program kemarin itu sangat diminati oleh ibu-ibu ya. Saya kira ini program yang memang menjadi goal kita ke depan buat seluruh usaha atau UMKM yang ada di Kelurahan Serangan. Tentu sekali lagi harapan kita atau yang menjadi goal kita adalah bagaimana UMKM ini atau keluarga-keluarga yang ikut program kita ini sekali lagi bisa merasakan manfaat yang besar ya, terutama bagaimana untuk perkembangan ekonomi atau mendapatkan pendapatan lebih. Sekali lagi tidak hanya mengandalkan suaminya, tetapi semua anggota keluarga itu punya peran penting atau berperan dalam rangka memenuhi kebutuhan ataupun sekali lagi menjadi pejuang-pejuang ekonomi di keluarga mereka masing-masing. Kami di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi ya kepada masyarakat Kelurahan Serangan adalah seperti saat sekarang ini kita lihat sudah berjamur ya UMKM dari warga masyarakat ya, seperti warung-warung seafood, kemudian UMKM yang memanfaatkan sumber daya atau hasil laut yang ada di Kelurahan Serangan ini ya, baik bangunannya yang permanen ya, warung-warung yang sudah permanen, kemudian warung-warung kecil ya, banyak sekali yang tergerak untuk ikut dalam program pemberdayaan terutama dalam hal usaha ekonomi ya. Dan alhamdulillah kita lihat ketika kita masuk ke Serangan ini banyak sekali usaha-usaha masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang mengeksplor hasil sumber daya alam terutama laut, dan itu merupakan sebuah kesyukuran bagi kami dalam rangka mengadakan pendampingan dan membersamai mereka dalam hal program-program peningkatan kapasitas ya, peningkatan bagaimana pengetahuan untuk mengelola hasil-hasil tersebut. Saya lahir dan besar di lingkungan Kampung Bugis Serangan, tepatnya di desa ataupun Kelurahan Serangan ini. Orang tua juga sudah lahir di sini, kakek saya juga sudah lahir di sini, jadi memang sudah puluhan tahun lah. Jadi ini juga salah satu inspirasi ya, salurkan kepada istri bahwa kami di LPM punya program pemberdayaan tersebut. Makanya saya sampaikan kepada istri agar ikut serta dalam program kami tersebut. Dan alhamdulillah istri setuju dan kami memulai usaha ini sudah 2 tahun terakhir ya di lingkungan Dukuh ini. Warung Pak Zul ini adalah menyediakan nasi campur ya, di mana memang menu-menunya khasnya adalah masakan Bugis sesungguhnya, artinya rempah-rempahnya. Jadi alhamdulillah banyak juga diterima oleh tidak hanya masyarakat di Kelurahan Serangan, tetapi banyak saudara-saudara kita yang dari luar juga yang sengaja datang untuk mencoba dan membeli masakan khas yang dibuat oleh Warung Pak Zul atau yang disediakan oleh Warung Pak Zul. Jadi masakan tradisionalnya adalah salah satunya namanya ada bumbu pedas manis ya. Kalau orang Bali di sini bilang lalah manis gitu ya. Ini menjadi salah satu ciri khas Warung Pak Zul juga. Di samping juga ada yang lain seperti kari khas Bugis gitu ya.
yang juga ada palu mara khas Bugis juga, cuman memang agak jarang-jarang karena memang tidak semua lidah bisa merasakan itu, tetapi ketika ada permintaan kami sediakan. Jadi kalau bicara sejarah Kampung Bugis ini, Kampung Bugis ini adalah awalnya memang hutan belantara ya. Dan pada zaman sebelum negara kita ini berbentuk republik itu kan kerajaan-kerajaan, sehingga ada para orang-orang Bugis yang terdampar di pelabuhan Serangan ini, yang notabene adalah mereka dari Makassar, pokoknya intinya Sulawesi lah ya, yang memang tidak mau tunduk dan patuh kepada VOC pada saat itu. Nah kemudian situasi politik Bali sendiri pada saat itu memang tidak baik-baik juga gitu. Artinya dari kerajaan satu dengan kerajaan lain itu sedang ingin memperluas daerah kekuasaannya. Nah kebetulan di Serangan ini masuk wilayah Puri Pemecutan ya, dalam hal ini kerajaan Badung gitu ya, yang kemudian terdengar oleh kerajaan bahwa ada semacam kapal pinisi atau asing ya yang mendarat di wilayah Serangan ini. Kemudian ditangkaplah orang-orang Bugis tersebut yang disangkakan adalah orang-orang Bugis ini adalah mata-mata dari lawan politiknya atau mungkin musuhnya. Jadi dibawalah orang-orang Bugis itu ke kerajaan Puri Pemecutan. Kemudian disampainya di Puri Pemecutan itu didengar oleh Raja Badung dalam hal ini. Kemudian sempat berbincang-bincang dan pada intinya Raja Badung ini tahu bahwa orang-orang yang ditangkap ini bukanlah orang-orang jahat, bukan juga mata-mata, tetapi orang yang sebetulnya sama ingin mempertahankan kehormatan dari penjajah. Maka terjadilah diskusi dan perjanjian. Raja Badung menyampaikan kepada orang-orang Bugis tersebut, jika tuan-tuan ini bisa membantu kami dalam hal peperangan dan memenangkan, maka tidak hanya kami lepaskan, tetapi akan kami berikan lahan untuk tuan-tuan bisa menetap di Bali, kira-kira seperti itu. Maka terjadilah peperangan itu dan menjadi orang-orang Bugis yang ditahan itu adalah menjadi prajurit terdepan dalam memenangi beberapa peperangan atau perluasan daerah dari kerajaan Badung itu. Nah akhirnya diberilah tempat ya orang-orang Bugis itu di Serangan ini. Dan Serangan ini sesungguhnya dulu itu adalah hutan rimba. Jadi tempat buangan sesungguhnya orang-orang yang dianggap pengkhianat atau tidak patuh kepada perintah kerajaan maka dibuang di Serangan gitu ya. Yang ketika dibuang di Serangan maka kemungkinan untuk hidup itu kecil karena memang terisolasi hutan rimba, tentu saja aura mistisnya sangat kental karena memang hutan gitu ya. Maka oleh orang Bugis ini karena memang ada salah satu pemimpin orang Bugis itu yang mempunyai ilmu keagamaan yang cukup tinggi, maka Serangan atau Kampung Bugis ini dibersihkan dari unsur-unsur mistis itu. Kemudian dibangunlah pemukiman. Kemudian setelah dibangun beberapa pemukiman, maka orang-orang Bugis ini minta kepada raja untuk boleh mendirikan tempat ibadah, dalam hal ini masjid, untuk masyarakat bisa beribadah sesuai dengan keyakinan yang dipeluk. Tidak hanya diizinkan, tetapi seluruh material yang dibutuhkan dibantu penuh oleh pihak kerajaan, baik dari segi bahan-bahan kayu-kayu ataupun dari tukangnya. Maka saya mengistilahkan bahwa Masjid Asyuhada yang ada di lingkungan Kampung Bugis ini tidak hanya sebatas rumah ibadah, tetapi lebih kepada monumen kebersamaan. Karena dulu saudara-saudara kita umat Hindu yang ada di Kelurahan Serangan ini banyak sekali yang kita ajak tidur bareng di masjid gitu ya, terutama
mantan lurah yang setelah sekarang ini ya itu tidur bareng sama kami, sama tetua kami, ya kami mengalami itu gitu ya. Bahkan seusia saya juga banyak yang biasa kita ajak tidur bareng di masjid, terutama ketika ada bulan puasa itu. Jadi ketika sahur ya mereka pulang, kita juga pulang untuk makan sahur di rumah. Kemudian selanjutnya kita sholat subuh. Jadi sekali lagi keberadaan kami di sini ini sudah lama sekali ya, sudah diperkirakan pada awalnya adalah abad ke-16, kira-kira seperti itu. Ya, jadi hubungan kita khususnya orang-orang Bugis ya yang memang mayoritas beragama Islam dengan saudara kita umat Hindu yang ada di tidak hanya di seputaran Kelurahan Seranga tetapi juga sampai ke Denpasar gitu ya. Memang sampai detik ini terjaga dengan baik gitu ya. Karena memang kami menjaga warisan yang diwariskan oleh tetua kami agar silaturahmi dan hubungan antar manusia itu tanpa melihat siapapun dia, apapun agamanya, kami jaga betul itu. Nah khusus kami di lingkungan di Kelurahan Serangan ini ya, yang notabene adalah di Serangan itu ada 6 lingkungan Banjar plus 1 kampung Bugis. Sebetulnya kami sangat minoritas di sini, tetapi saudara-saudara kami umat Hindu tidak melihat itu. Kami terutama di LPM ya diberi ruang yang seluas-luasnya oleh keluarga kami umat Hindu itu untuk bisa berpartisipasi dalam hal baik itu pembangunan ya, pemberdayaan masyarakat dan hal-hal lain yang positif tentunya ya. Tidak ada sekat sebelumnya. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan bahwa masjid itu sesungguhnya tidak hanya sebatas bangunan tempat ibadah bagi kami umat Islam, tetapi lebih kepada monumen kebersamaan kami dengan saudara-saudara kami umat Hindu yang ada di Kelurahan Serangan. Sekali lagi bahwa hubungan kami dengan saudara-saudara kami umat Hindu yang ada di Kelurahan Serangan sampai detik ini terjaga dengan baik. Nilai sejarah yang dimiliki oleh khususnya Kampung Bugis yang ada di Serangan ini, ada beberapa tinggalan dari orang-orang tua kami dulu ya. Pertama ada rumah adat ini ya, rumah panggung ini ya salah satunya yang sudah masuk dalam inventaris Balai Pelestarian Cagar Budaya ya. Kemudian ada komplek makam kuno yang ada di sebelah kita ini, depan kita ini. Kemudian ada Al-Quran tua, tulisan tangan dari salah satu tokoh atau orang tua kami. Kemudian yang fenomena adalah masjid itu, di mana 4 peninggalan sejarah ini semuanya sudah terdaftar di Balai Pelestarian Cagar Budaya dan untuk saat ini sedang proses untuk peng-SK-an atau penetapan secara legal untuk menjadi cagar budaya yang memang mesti dilindungi keberadaannya oleh pemerintah. Bahwa kita tahu sekarang ini adalah zaman semua serba teknologi dan informasi gitu ya. Tetapi kendati demikian tentunya harapan kami agar hal-hal yang berkaitan dengan keseharian, kebiasaan kita tentunya ini tidak serta-merta hilang. Terutama bahasa ya tentu harus dipertahankan bahwa kita setiap harinya di Kampung Bugis ini menggunakan bahasa Bugis ya di lingkungan Kampung Bugis. Tentu saja kalau kita dengan saudara kita umat Hindu kita juga bisa bahasa Bali ya, tentu di sekolah kita juga bahasa Indonesia. Tapi agar jangan ini di era pengembangan pariwisata sekarang ini kan semua anak-anak itu khawatirnya kita ini cenderung kepada bahasa-bahasa asing gitu ya dengan melupakan bahasa daerah sendiri yang menjadi identitasnya. Nah harapan kami tentu sekali lagi generasi muda ke depan bisa bijak mana hal yang harus kita akomodir, mana hal-hal yang sifatnya prinsip yang memang harus kita pertahankan. Salah satunya itu bahasa dan adat istiadat. Tentu selaku lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan Serangan, dalam hal ini selaku pengurus atau ketuanya, saya sangat berharap kepada adik-adik ya, terutama di lingkungan Kampung Bugis, bisa terus berkolaborasi dengan saudara-saudara kita umat Hindu ya. Ini kita sudah sediakan wadahnya. Ya setiap minimal setahun itu ada 2-3 kali event yang kita adakan dalam rangka untuk merekatkan hubungan itu sendiri ya.
Di samping juga dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan banyak hal ya, seperti bagaimana sih harusnya kita menyambut budaya kepada sesama umat manusia tanpa melihat latar belakang agamanya apa. Terus bagaimana sih kita bisa bersama-sama dalam rangka mensukseskan program-program yang disepakati bersama lewat musyawarah pembangunan, terutama berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, baik sumber daya manusianya maupun yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi ke depan. Jadi Sobat Inspirasi, ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama ya, untuk kita jadi acuan kita dalam hidup bermasyarakat, bahwa jangan pernah merasa minder ketika kita berada di lingkungan yang minoritas. Berbuatlah maksimal untuk sesama, tidak memandang siapa dia itu, apakah latar belakang agamanya, ya, dari mana asalnya. Berbuatlah maksimal, teruslah berbuat hal-hal yang positif, di mana hal-hal yang positif ini memang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh warga masyarakat ya, yang ada di sekitar kita. Dan sekali lagi, jangan pernah menjadikan agama menjadi benteng atau tembok pemisah kita untuk tidak berbaur kepada semua orang. Bahwa kita punya keyakinan iya, tetapi sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita wajib untuk bersosialisasi dengan siapapun. Demikian. Dan semoga kita semua bisa berperan aktif dimanapun kita berada, dalam organisasi apapun kita berkecimpung, dan semoga kita juga bisa memberikan hal-hal positif atau kemaslahatan bagi semua orang. Ya, demikian dari saya, Muhammad Zulkifli, salah satu masyarakat Kelurahan Serangan yang sekaligus menjadi Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Serangan, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, dari seorang Pak Zulkifli kita bisa belajar banyak ya, bahwa ternyata sejarah itu sangat penting. Bagaimana terciptanya Kampung Bugis di Pulau Serangan ini, dan bagaimana para generasi tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dari Kampung Bugis. Dan tentunya Pak Zul juga menjadi ketua dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Serangan, yang juga selalu mengajak generasi penerusnya, generasi-generasi emas Indonesia yang ada di Kampung Bugis untuk terus mempertahankan sejarah dari Kampung Bugis. Dan semoga Sobat Inspirasi dapat memetik banyak sekali hal-hal positif dari episode kali ini bersama Pak Zulkifli. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dari channel kesayangan kita, Inspirasi Berbagi. Saya Om Andrea undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.